Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Sulaiman Albima Official. Kali ini kami akan membahas sejarah panjang tembok besar China. Menurut National Geographic.co.id, tembok besar China adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Serangkaian tembok dan benteng kuno ini terbentang sejauh 21.196 km dari tanah China sepanjang perbatasan utara. Sejak abad ke-18, tembok besar China telah diakui secara internasional sebagai lambang ikonik kekuasaan dan otoritas China. Dengan demikian, berbagai kaisar penguasa modern sejak saat itu sangat berhati-hati untuk memulihkan, memperbaiki, dan melindungi tembok tersebut, bukan sebagai sistem pertahanan, tapi sebagai lambang budaya dan sejarah yang sangat penting. Tembok itu dibangun perlahan selama 2300 tahun oleh 9 dinasti yang berbeda, menjadikannya bagian yang sangat penting dari sejarah China. Karena alasan inilah tembok tersebut menjadi situs warisan dunia UNESCO yang dilindungi pada tahun 1987. Tembok besar China juga diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern pada tahun 2007. Siapakah sebenarnya yang memulai pembangunan tembok ini, dan apa sebenarnya tujuan awal tembok ini dibangun? Mari kita telusuri jejaknya dari dinasti awal. Satu, Dinasti Zhou. Bagian paling awal dari tembok besar China dibangun oleh penguasa China dari dinasti Zhou. Selama ini mereka membangun serangkaian tembok yang relatif pendek. Berabad-abad kemudian, ini akan digabungkan menjadi satu tembok yang lebih besar. Tujuan dari tembok atas awal ini adalah untuk melindungi wilayah China dari penyerbu asing yang non-modern dan barbar. Saingan terbesar mereka termasuk bangsa Mongol, Turki, dan Manchu. Dua, Kaisar Qin Shi Huang. Selama abad ketiga sebelum Masehi, dinasti Qin atau Kaisar Qin Shi Huang menyusun gagasan tentang tembok besar pertahanan yang akan menjangkau sebagian besar tanah China. Sebagai penguasa pertama China yang bersatu, Kaisar Qin Shi Huang memulai membangun tembok pada tahun 221 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinannya, benteng sebelumnya antara negara-negara China telah disingkirkan. Selanjutnya, tembok yang ada di sepanjang perbatasan utara China digabungkan menjadi sistem panjang sekitar 10.000 li atau 1 li sama dengan sekitar sepertiga mil. Ancaman utama bagi China saat ini adalah dari suku Xiongnu Utara. Oleh karena itu tembok diperkuat di daerah ini. Tiga, Dinasti Han. Selama dinasti Han, tembok diperpanjang dan diperkuat. Pada puncak dinasti, tembok itu membentang dari Lop Nur di barat hingga Liaodao di timur. Dengan demikian, tembok besar China mencapai sekitar 8.000 km, termasuk cabang dan dinding penduduknya. Belakangan, selama dinasti Song dan Yuan, tembok itu diserbu oleh orang asing yang menyerang titik terlemahnya. Setelah menemukan jalan mereka, orang-orang Mongolia akhirnya menguasai kekaisaran China. Invasi ini meninggalkan tembok besar dalam keadaan yang rusak parah.
4. Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah periode yang berbuah dalam sejarah China. Penduduk asli Han yang tersisa menggulingkan penguasa Mongol dan merebut kembali jantung mereka sehingga munculnya era Ming. Selama dinasti inilah tembok besar China seperti yang kita kenal sekarang dimulai. Pada tahun 1474, Jenderal Qi Jiguang menguasai pembangunan bagian tembok besar yang paling terkenal dan terpelihara, memulai dari San Haiguan. Dari ini di Hebei hingga Juyoguang di Beijing. Pada zaman Ming, ini adalah rumah bagi suku penunggang kuda nomaden, prajurit yang menakutkan. Ini telah menyerang menjarah China selama berabad-abad. Ming membangun tembok besar untuk mencegah mereka masuk. Kata arkeolog dari Halan Makkah yang memimpin sebuah tim penelitian pada tembok besar, kini sekitar 600 tahun kemudian para ahli China menggunakan sains dan teknologi untuk mengungkapkan rahasia. Di bawah kepemimpinannya, tembok itu juga diperluas untuk mencakup jembatan, kuil, menara, pengawas, platform, dan pagoda. Kota-kota bahkan dibangun di sepanjang tembok sebagai tempat bagi para tentara garnisun untuk persiapan jika serangan terjadi tiba-tiba. Pekerjaan restorasi dan konstruksi yang ekstensif ini berlanjut sepanjang abad ke-14 dan ke-17 Masehi. Kemudian pekerjaan restorasi juga diselesaikan oleh dinasti-dinasti baru berikutnya. Tembok itu adalah pertahanan yang terbuat dari berbagai bahan, batu, tanah, kompak, bata, yang dibangun atas perintah kekaisaran untuk melindungi kekaisaran dari invasi. Kata William Lindsay, seorang warga Inggris yang telah mengabdikan sebagian besar masa dewasanya untuk menjelajahi dan mempelajari tembok besar, seperti yang dilansir di The New York Times, orang China memiliki sejarah panjang membangun tembok, berasal dari periode negara berperang. Dan mungkin ada 20 tembok dalam sejarah bangsa, namun dalam terminologi China, tembok besar dianggap sebagai satu proyek pertahanan berkelanjutan. Cukup sekian dari channel Sulaiman Al-Bima Official. Apabila ada kekurangan, itu kembali lagi ke channel ini. Jangan lupa subscribe